Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasta'inu ala umur dunia wajib. Salatu wassalamu ala salim wala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kalian juga tetap berdoa ya dalam hati masing-masing. Rabbi zidni ilman wa rizqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini akan menyerap, akan menempel di hati kita gitu ya, dan akan teringat terus dan menjadi ilmu yang bermanfaat di kemudian hari nantinya ya. Baik, di slide yang kalian lihat, sebelumnya modul tetap dibuka ya, modul di Google Site. Bagi lupa tadi nyobain dulu link Google Site-nya ini, Google Site. Bagi coba kirim ya di kolom chat biar kalian langsung bisa buka modulnya. Nah, ini sebenarnya di link level 7 ya itu sudah. Ternyata modulnya yang bisa di-download. Iya, Pawgi juga baru tahu, padahal di settingnya itu tidak bisa di-download, tapi ternyata ada triknya ya. Ada triknya bisa di-download sih modul itu, tapi ya udahlah, pada udah terlanjur ya. Kenapa Pawgi nggak munculkan link download secara default gitu ya, karena ada rencana bahwa modul ini akan diprintkan oleh semua, dan sekarang sudah diproses diprintkan. Insya Allah nanti akan segera dibagikan kalau misalkan ada udah ada gitu ya jadwalnya, nanti dibagikan tanggal sekian gitu misalkan ya. Jadi khawatirnya gini, misalkan Oke kasih posting link downloadnya gitu ya, terus kemudian kalian download dan kalian print, nanti printannya ada 2 gitu. Jadi biar nggak double seperti ya. Tapi kalau yang sudah terlanjur kemarin ngulik gitu ya, gimana cara downloadnya dan udah kelanjur di print, ya udah terlanjur ya. Oke, silakan dibuka modulnya di yang warna coklat ya, di Google Site itu. Link Google Site-nya udah Pawgi share di kolom chat ya. Dibuka di halaman halaman 10, bunga tabungan dan bunga pinjaman ya. Cari cara download file PDF online Flip rumah gitu ya, di Google atau di YouTube lah, ada banyak ininya tuh ya, triknya. Pawgi juga baru tahu dari pendamping kemarin ya. Ini gimana cara downloadnya? Ternyata tinggal dihapus ininya, terus langsung ada link download di situnya. Ya sudah. Iya, Alhamdulillah tuh kan udah di print juga ya, sudah ya, biarin aja. Terus sekarang udah di print bukunya, yang apa nih? Bentar, oke baca dulu ya nanti gimana caranya lihat di Google, gimana caranya bukunya buat apa? Maksudnya buku apa? Kan nih, yang udah dikasih buat ngerjain apa sih? Pagi nggak ngerti, tadi maksudnya buku paket. Oh buku paket. Oh iya, buku paket waktu itu kan udah pada dikasih ya, buku matematika ya, dan buku pelajaran yang lain juga. Itu tidak apa-apa kan, itu punya sekolah ya. Jadi sebenarnya modul yang ini tuh sebenarnya sumber belajarnya, latihannya tuh di sini. Jadi kalau misalkan Pawgi menggunakan buku dari pemerintah yang kalian sudah dapetin sekarang, buku paket lah ya bilangnya, itu jadi sumber referensi belajar tambahan aja sebenarnya. Jadi Pawgi akan tetap menggunakan modul ini, karena kalau misalkan Pawgi pakai buku paket yang itu dan menyesuaikan dengan buku yang itu latihannya dan semua materinya juga ya, itu nggak akan sempat kekejar karena materinya banyak, dan itu tidak bisa Pawgi pergunakan secara pembelajaran kayak gini, nggak bisa. Jadi itu hanya sekedar untuk referensi tambahan belajar aja. Itu kalau misalkan di modul ada yang kurang lengkap, misalnya kalian bisa cari di buku paket, karena sumber dari modul ini juga dari buku paketnya itu sendiri gitu ya. Jadi ini mah diperingkas gitu ya di modul gitu. Oke, tapi kan beda sama modulnya Pak. Iya beda, makanya Pawgi menggunakan modul yang Pawgi susun sendiri gitu ya, karena untuk menyesuaikan jam belajar di sekolah juga gitu ya, dan materi yang harus disampaikan juga apa aja gitu ya. Gitu. Jadi tidak apa-apa, silakan kalian simpan aja dan dibaca juga gitu ya, kalau misalkan memang pengen nambah soal atau misalkan nambah referensi materi juga dari situ juga boleh ya. Oke, terus tadi lupa, tadi udah sampai di ini ya, aritmatika sosial tentang bunga bank.
Mungkin ada yang udah baca duluan ya bunga bank itu apa? Ada yang bisa jawab nggak? Yang sepengetahuan kalian aja bunga bank itu apaan ya? Bunga yang ada di bank itu ada tanaman bunga atau bunga itu apaan? Yang tahu Oki kasih poin deh. Maksudnya ya jawab gitu ya. Menurut kalian aja yang terpikirkan apa? Ketika misalkan ada istilah bunga bank. Diambil sedikit uangnya, kata Emil. Terus biaya yang dibayarkan saat membayar jasa atas meminjam uang yang diberikan oleh bank. Ini redaksional banget ya. Apakah ini benar-benar tulisannya lama? Oke, nggak apa-apa, bagus. Ini kalau kita tambahin poin ya. Emil tambah. Yang lain ada lagi nggak? Bunga itu apaan? Bunga bank maksudnya ya. Ini lupa kasih poin ya. Ini siapa lagi? Ada nih kata ada. Bunga bank adalah bonus yang diberikan oleh bank karena ketika seorang minjam uang maka bank akan mengambil sedikit uang kita. Oke, kata ada gitu. Terus kata Habib, imbalan yang dikasih bank. Oke, imbalan atas apa? Sejumlah imbalan dari bank yang diberikan kepada nasabah. Oke. Tambahan atau bonus. Oke. Ya mungkin kalian baca di Google gitu ya, atau misalkan baca dari Google ya apa-apa gitu ya. Jadi itu untuk referensi kalian juga, yang supaya kebayang tuh maksudnya apaan gitu ya. Oke, Ogi akan coba ulas sedikit ya terkait dengan bunga bank ini tuh maksudnya apaan. Dari yang kalian sebutin tadi juga beberapa ada yang terkait dengan betul gitu ya. Tapi Pak coba jelasin dulu. Papan tulisnya di dulu. Pak akan coba jelasin di sini. Oke. Jadi kalau misalkan kita mau ngobrolin tentang bunga bank, tentu kita harus tahu apa dulu gitu ya, bunga bank itu apaan gitu ya. Bunga bank itu yang tadi kalian sebutin itu, ada yang bilang itu imbalan, ada yang bilang itu bonus, ada yang bilang itu jasa itu tadi tuh lihat oh ya kata Rama ya, saat membayar jasa diambil sedikit uangnya seperti itu ya. Ya maksudnya apa? Jadi kalau misalkan bagi dua gitu ya, bank itu ada dua jenis bank tuh ya. Ada yang bank konvensional, ada bank syariah. Kalau bank konvensional itu contohnya nih ya, contohnya itu kayak bank Mandiri gitu ya, bank BCA, bank BRI, bank pokoknya bank apapun gitu ya, yang di namanya itu nggak ada tulisan syariahnya, jadi hanya bank apa gitu ya, nggak ada tulisan syariahnya. Kalau bank syariah udah jelas itu ada tulisan syariah di belakangnya, atau pokoknya di nama bank itu ada kata-kata syariahnya. Kayak misalkan BRI syariah, BRI syariah, terus bank syariah Mandiri misalnya, atau bank syariah Indonesia gitu yang sekarang gitu ya. Jadi pokoknya kalau bank syariah itu ada nama syariahnya. Kalau misalkan nggak ada nama syariahnya berarti itu bank konvensional. Dan bunga bank ini gitu ya, bunga bank itu hanya adanya di bank konvensional gitu, bukan di bank syariah, karena sistemnya beda. Apa yang bedain ya itu tadi ya, ada di sini belum ada muncul kata kuncinya di di jawaban-jawaban kalian yang tadi gitu ya, tambahan, bonus dan lain sebagainya. Oke, Pak kasih contoh kejadian bunga bank tuh kayak gimana. Jadi gini, ilustrasinya Pak coba tulisin di papan tulis ya. Misalnya kita punya uang 1 juta gitu. Kita punya uang 1 juta dan kita mau menyimpan di bank atau mau nabung lah ya, nabung di bank. Ya uang kita ditaruh di bank dengan perjanjian tertentu gitu ya, dan niatnya itu tidak akan diambil selama periode waktu tertentu gitu ya. Misalkan disimpan dan tidak diambil. Tidak diambil lagi, tidak diambil selama
Misalnya dalam periode tertentu ya, ini Pak Ogi contohnya pakai 1 tahun lah misalkan ya. Ada mungkin nyimpen uang di bank selama 2 tahun gitu ya, atau selama beberapa bulan gitu ya, misalkan. Ini Pak Ogi kasih contoh 1 tahun. Nah nanti ketika misalnya kita udah mau ambil lagi setelah 1 tahun gitu ya, jadi kita punya uang 1 juta, terus kita simpan selama 1 tahun di sana. Nanti ketika uang kita akan ambil lagi gitu, kita akan ambil lagi, ternyata jadi nambah, jadi 1.200.000 itu misalnya gitu ya. Jadi pokoknya setelah disimpan di sana gitu di bank, uang kita tuh malah jadi nambah gitu. Nah tambahan uang ini gitu ya, tambahan uang ini tambahannya jadi 200.000 ya. Tambahan uang ini itu disebut bunga ya, bunga tabungan gitu. Jadi ada uang tambahan setelah kita menyimpan di bank gitu ya. Misalkan nyimpannya 1 miliar di bank, terus nanti setelah tahun-tahun nambah lagi uangnya gitu. Jadi seolah-olah ya kayak kita untung gitu ya, nabung di bank terus simpan aja berapa lama dapat untung gitu, ada tambahan uangnya gitu setelah nyimpen di bank itu tuh. Dulu kan kalau Pak Ogi dulu atau pas kalian waktu SD apakah pernah dikasih atau pernah membaca materi di buku pelajaran apa gitu ya Pak Ogi mah seingat Pak Ogi pernah di buku PPKN atau di PS ya, lupa, pokoknya antara itulah. Jadi disarankan ayo nabung ke bank katanya, nanti akan dapat untung katanya itu ya. Contohnya kayak gini gitu ya, ketika kita nabung di bank konvensional gitu ya, ada bunganya, disimpan, dia diambil lagi uangnya ada tambahannya, seolah-olah jadi kita untung gitu. Nah gitu. Terus pertanyaannya mungkin kalau gitu banknya rugi dong ya, kok kita nyimpan uang di sana terus uang kita jadi nambah dan bank harus bayar gitu, uang tambahannya ke kita gitu, bukan malah banknya jadi untungnya dari mana gitu ya. Tapi kalau terlalu lama terus lupa gimana Bang? Itu 5 apa nih? Tapi kalau terlalu lama terus lupa, ya ingatlah, masa dilupain gitu aja. Biasanya kalau orang-orang nyimpen uang, punya uang di mana dia suka ingat, saja lah ya, nggak tahu nih. Kalau lupa ya nanti mungkin akan diingatkan atau apa gitu ya sama punya banknya mungkin ya gitu. Jadi seolah-olah ada untungnya. Terus pertanyaannya, untung banknya dari mana gitu, bank dapat untung dari mana? Nah ternyata di balik itu semua gitu ya, kenapa bisa bank itu ngasih tambahan gitu ya, ngasih bunga lah ke kita. Jadi selama 1 tahun uang kita nggak diambil itu tuh ya, nih uang kita tuh 1 juta, ini dikelola sama bank uangnya itu, dikelola oleh bank, ini dikelola sama bank uang kita. Jadi selama 1 tahun kita nyimpan itu nggak boleh, di perjanjian awal tuh nggak boleh diambil sama kita. Kalau misalkan udah 2 bulan saya butuh uang, saya ambil lagi uangnya sudah di bank itu nggak bisa. Jadi harus lewat 1 tahun dulu, misalkan kan perjanjiannya 1 tahun, misalkan harus lewat periode tertentu dulu sesuai dengan perjanjian, baru setelah itu selesai bisa diambil lagi sama kita itu. Jadi uang 1 juta ini dikelola oleh bank dulu. Dikelola oleh bank itu bisa mungkin investasi. Kalian tahu nggak investasi itu apa? Atau nyimpen modal gitu ya, menanam modal, atau bahasanya terlalu tinggi ya mungkin. Atau kalian ngerti nggak, paham nggak investasi maksudnya kan? Jadi kayak gini, dibagi pakai warna yang beda ya. Nggak paham ya, alhamdulillah kalau paham. Tapi khawatir ada yang nggak paham, maksudnya investasi kayak gini. Jadi kita itu punya uang, punya beberapa jumlah uang, kita tuh bisnis bareng-bareng sama orang lain misalkan, atau kita alihkan ke bisnis tertentu. Misalkan uang 1 juta ini kita gunakan untuk bisnis makanan misalnya, bisnis makanan, gorengan, bala-bala, atau misalkan apa gitu ya. Nah ketika kita jadikan itu modal, uang 1 juta itu jadiin modal, kan tentu dapat untung gitu ya, misalkan dapat untung gitu ya. Terus dapat untung, ini yang ngelola bank ya, bukan kitanya, ini banknya yang ngelola.
banknya investasi gitu ya, jadi modal untuk usaha tertentu, terus dia dapat untung dari usahanya itu, dari investasinya itu. Misalkan untungnya itu 10 juta gitu, dari 1 juta langsung untung 10 juta misalnya itu ya, gitu. Banknya kan tentu akan mendapatkan untung dari uang yang kita simpan di bank itu. Jadi uang yang dikasihkan ke kita itu adalah sebagian kecil dari keuntungan bank yang ini nih, gitu. Tadi kan untungnya itu untung ke kitanya itu 1.200.000 ya, untungnya itu 200.000 tambahannya buat kita. Padahal kalau misalkan banknya pas investasi itu atau pas nyimpan modalnya itu untungnya 10 juta, ya 200.000 itu nggak seberapa buat kita gitu ya. Seolah ya banknya untung gede dan kita juga rasa senang untung gitu karena ada bunganya itu. Dibilang ini salah satunya ya, investasi atau penyimpanan nyimpan modal di bisnis itu. Ada juga yang kedua, pilihan bank itu ya, ada juga yang kedua dari dapat untungnya bank itu dari mana? Itu dengan meminjamkan uangnya ini, meminjamkan uang. Yang uang 1 juta kita tadi gitu ya, sama bank dipinjamnya sama orang yang mau pinjam uang ke bank, kan ada kadang-kadang suka ada beberapa orang yang suka pinjam uang ke bank gitu ya. Misalkan minjemnya itu 1 juta, ini uang kita ya, sama bank dikelola, terus ada orang lain yang mau pinjam uang, gitu, pinjamnya ke bank, sama bank ini dikasih pinjam nih, dipinjamkan, sama bank dipinjamkan, terus kemudian pas orang yang minjam itu mau ngembaliin ke bank lagi gitu ya kan, harusnya kalau misalkan kita pinjam uang gitu ya, pinjam uang 1 juta ya kembalinya nanti 1 juta lagi gitu ya, tapi enggak, jadi harus ada balas jasa ke banknya ya, yang meminjamkan uang. Jadi misalnya dia itu minjam 1 juta gitu ya, tapi pas kembaliin ke banknya itu harus lebih dari itu, jadi 1.200.000 misalkan, atau lebih dari itu gitu ya, 400 misalnya. Nah ini juga sama, ini teh bunga nih, 400.000-nya ini tuh bunga. Tapi bunganya bukan bunga tabungan yang tadi, ini bunga pinjaman. Nah ini yang disebut dengan istilah kalau di kita maya di muslim itu, ini riba. Gitu. Ini hal yang tahu nggak kenapa riba dilarang? Ini hal yang tidak diperbolehkan di syariat kita. Jadi kalau misalnya kita mau pinjam uang ke orang lain 1 juta, misalkan kita ngembaliin uangnya itu harus 1 juta juga, nggak boleh dilebihin. Kalau misalkan dilebihin itu jelas jatuh hukum riba itu, lebihnya itu tuh riba, itu haram, nggak boleh dilakukan. Dan ini kenapa muncul yang yang tadi bank yang syariah gitu. Kalau bank syariah itu hukum yang digunakan itu bukan menghindari ini nih, solusi dari riba, praktik riba yang ini nih. Cuman di kita itu ya, di Indonesia kan beragam ya orang-orangnya gitu, nggak semuanya muslim gitu, dan hukumnya yang digunakan juga bukan hukum Islam, sehingga mungkin masih ada orang yang menganggap ini tuh hal yang biasa gitu, dan bang minta kayak gitu ya katanya wajar aja gitu kan, udah pinjemin uangnya gitu. Dan parahnya kalau misalkan orang ini minjem 1 juta, kemudian dalam 1 bulan itu dia harus kembalikan lebih gitu, misalkan dalam 1 bulan minjemnya harus kembalikan 1.200.000 misalkan. Semakin lama minjemnya itu uangnya makin nambah, jadi 1 bulan pertama harus kembali 1.200.000, belum dikembaliin juga bulan berikutnya, lewat lagi jadi harus bayar 1.400.000, lewat lagi bulan berikutnya 1.600.000, terus makin lama orang itu minjem dan nggak dikembalikan, bunganya itu makin besar, dan jadinya ya makin parah gitu ya, makin menderita orang yang pinjam uang itu gitu, karena uang harus kembalikan itu harusnya mah cuma 1 juta gitu, ini mah harus bisa jadi 2 kali lipatnya atau 3 kali lipatnya seterusnya gitu, semakin lama ia pinjam dan nggak dikembalikan, dan itu hal yang dilarang. Ini juga nggak cuma bank yang melakukan ya, ada juga orang-orang tertentu yang suka kita kenal, yang mungkin kalian pernah dengar atau mungkin ada yang baru dengar gitu ya, rentenir atau nggak rentenir atau lintah darat. Jadi itu orang juga sama, dia tuh minjemin uang ke orang lain dan ada bunganya. Itu nggak boleh. Dan kalian juga hati-hati kalau misalkan ada teman gitu ya,
dia kekurangan uang kalau buat jajan gitu, mau jajan beli apa gitu ya, beli batagor misalnya, uangnya kurang 5.000, pinjam dulu ke kalian, terus kalian bilang besok dikasih, aku kasih 5.000 tapi besok kembalinya 10.000 ya, kan udah dipinjemin. Nah, kayak itu hati-hati, itu riba juga nggak boleh ya, hati-hati nggak boleh. Kayak kalau kalian pernah berniat seperti itu nggak boleh, hati-hati. Jadi kalau misalkan minjem 10.000 ya baliknya 10.000, atau kalau mau udah sedekahin aja dulu buat kamu aja misalkan, boleh. Tapi tidak boleh meminta lebih dari itu, kecuali kalau misalkan gini, aku minjem dong 5.000 ke teman kamu teh, terus kamu kan pinjemin gitu ya, pas dikembaliin sama temennya lagi teh, ini aku kasih 2.000 tambahannya buat kamu, terima kasih ya, misalkan kayak gitu. Kalau misalkan kalian yang bukan kalian yang minta, teman kalian yang ngasih langsung, itu nggak apa-apa gitu ya, itu terima aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian minta di awal, nah itu nggak boleh gitu ya, karena gitu. Oh ini, kalau bunga tabungan itu riba apa? Atau ya kalau misalnya hukum itu apakah riba atau enggak, tapi proses khawatirnya bank itu melakukan proses yang ini yang minjemin uang ke orang lain, uang yang dari kita itu bagian dari itu mungkin termasuk juga ya, lebih baik dihindari aja karena ya khawatir juga gitu ya, nggak boleh. Kalau bank syariah berarti nggak ada bunga Pak. Kalau misalkan secara definisinya nanti Pak Ogi coba liatin ya perbandingan bank syariah dengan bank konvensional itu seperti apa. Kalau dari aturannya itu nggak ada ribanya kelihatannya, tapi ya yang lebih tahu orang-orang yang di sana gitu ya. Kalau Pak Ogi kan ini berdasarkan referensi yang Pak Ogi baca, kalau misalkan bank syariah itu kayak gini, kalau bank konvensional itu kayak gini gitu ya. Nanti Pak Ogi akan bahas lebih detail setelah ini. Ini minjem untuk teman. Tapi hati-hati ya minjemin uang, kalau misalkan ada teman minjemin uang nggak boleh minta lebih dari itu. Ini Pak Ogi liatin dalilnya nih. Kenapa bukti gitu ya, bukti bahwa melakukan riba itu nggak boleh. Oh ini tadi kesimpulannya ya, bunga itu ada dua ya, tadi ada bunga tabungan sama bunga pinjaman ya. Bedanya yang tadi Pak Ogi jelasin di Al-Quran, kalian bisa lihat di Al-Baqarah ayat 275. Kalau secara artinya ini gitu ya. Kalau misalkan pengen lebih ngerti maknanya apa, coba baca tafsir Al-Qur'annya ayat 275 Al-Baqarah ya. Jadi ini Allah merupakan gitu ya, memperupakan atau ya istilahnya itu ya, merupakan menjadi apa, susah ya kalau jadi memperumpamakan gitu ya istilahnya. Jadi orang-orang yang makan riba itu katanya itu seperti orang yang kemasukan setan, jadi kayak kesurupan lah ya. Jadi ada kayak orang gila gitu ya, mungkin teriak-teriak atau apa gitu di hari kebangkitan nantinya itu kebangkitan yang mati terus. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini tekstualnya betul ya, mengharamkan riba itu nggak boleh. Orang-orang yang telah sampai kepada larangan dan lalu terus berhenti dan mengambil riba, maka baginya apa yang telah diajarkan oleh semua tambah larangan dan bersifat. Orang yang mengambil riba maka orang itu akan menerangkan dan mereka akan dalam ya ini ancamannya kan ya kalau misalkan melakukan riba, hati-hati makanya ya. Jadi ini pengetahuan buat kalian juga, riba itu seperti apa dan hukum syariat itu seperti apa gitu ya. Oke. Terus ini yang pertanyaan tadi sama siapa tadi itu ya, Bang Syariah nih Kak Kandaka ya. Nah solusi bagi muslimin gimana? Ini yang tadi ya Bang Syariah tadi gitu ya, prinsipnya ada dua, mudarobah atau sama wadiah. Ini Pak Ogi nggak terlalu bahas lebih dalam, di modul juga Pak Ogi udah kasih keterangan di situ, tapi hari ini Pak Ogi nggak akan bahas terlalu dalam. Jadi Pak Ogi langsung munculkan aja perbandingannya deh ya, perbandingan antara bank syariah dengan bank konvensional yang tadi ya. Nah ini jadi kalau bank konvensional seperti yang tadi Pak Ogi jelasin, jadi nasabah tuh menyimpan dana pada bank, menyimpan uang itu ke bank gitu ya. Nanti banknya itu menjanjikan tingkat hasil tertentu. Jadi yang tadi bunga, misalkan kalau misalkan nyimpen uang di kita itu nanti dikasih bunganya
10% per tahun gitu. 10% itu maksudnya 10% dari uang yang kita bukanya itu gitu ya. Terus bank menjadikan tingkat hasil tertentu yang tetap akan diberikan bank baik dalam bank untung ataupun tidak. Jadi maksudnya ini tuh bank itu bisa jadi untung atau rugi gitu karena udah dijanjikan di awal. Misalkan bank itu harus nambah uang bunga gitu ya sebesar 10%, mau banknya untung atau rugi. Jadi kan tadi Pak Wi jelasin di sebelumnya, bank itu bisa menanam modal di sektor usaha tertentu gitu ya. Misalkan usahanya itu kalau tadi berhasil itu untungnya 10 juta misalkannya, itu kan banknya dalam kondisi untung, tapi bisa aja banknya dalam kondisi rugi gitu ya. Usahanya yang ditanamkan modalnya itu gagal misalnya ya, rugi, tapi tetap bank itu harus ngasih bunga ke penyimpan uang di banknya itu gitu ya. Jadi bisa ada dua kemungkinan itu. Nah tapi kalau di bank syariah ya nggak kayak gitu. Bank syariah itu jadi nasabahnya bertindak sebagai pemilik dana dan bank itu sebagai pengelola dana. Jadi di awal, di kesepakatan awalnya itu tidak ditetapkan di awal. Misalkan nanti ketika saya kelola uang Anda, itu uang nasabahnya, nanti saya akan minta sekian bagiannya buat Anda sekian. Nah, kayak gitu nggak ditetapkan di awal. Jadi di akhir bisnisnya dijalani dulu, nanti dapat untung, baru dibagi hasilnya, bagi hasil. Jadi istilahnya itu. Jadi bukan ditetapkan di awal perjanjian ininya tuh, gitu ya. Jadi kesepakatan porsi atas hasil dari pengelolaan dana. Dikelola dulu uangnya, baru nanti setelah dapat untung, dapat hasilnya, baru dibagi hasilnya gitu ya. Jadi tidak ditetapkan di awal. Kalau di bank konvensional kan di awal-awalnya ditetapkan bunga buat Anda sekian buat bank nanti gitu ya, sebulan nanti gitu ya, kayak gitu. Dan ada dewan pengawasnya, disebutnya dewan pengawas syariah kalau di bank syariah ya. Kalau di bank konvensional nggak ada, ya bebas saja aturannya gitu, gimana bank konvensional itu kerjakan gitu ya. Kurang lebih perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dan apa itu bunga gitu ya. Jadi konsep yang mau dijelasin itu kalian paham dulu bunga itu seperti apa, terus adanya di bank apa gitu ya, dan solusi bagi kita itu seperti apa. Nah pertanyaan berikutnya mungkin ini, terus buat apa tuh kita belajar tentang bunga bank, kita belajar tentang riba-ribaan itu nggak kayak gitu ya. Jadi maksudnya gini, ini ada pertanyaan dulu bentar ya kalau sebelum lanjut. Berarti perbedaan bank syariah itu lebih mengikuti aturan Islam, tapi bank konvensional lebih untung ya? Iya betul. Jadi kalau bank syariah gitu ya itu mengikuti syariat Islam. Kalau di Islam kelebihannya gimana supaya menghindari itu gitu ya, praktik riba. Nah pertanyaan nyambung sini, terus buat apa belajar bunga bank? Itu buat apa belajar bunga bank? Jawabannya adalah karena kita sebagai muslim gitu ya tentu harus tahu apa-apa yang menurut apa-apa yang hal-hal di sekitar kita gitu ya, yang dikemasnya itu bukan pakai kata yang kita pahami itu dilarang. Maksudnya gini, riba itu kan dilarang ya, tapi pemakaian kata riba ini di bank konvensional itu bukan pakai kata riba, tapi pakai kata bunga kan ya. Tentu bunga itu kalau kelihatan, kalau di secara arti awalnya bunga kan bagus itu ya, indah, ada bunga mawar, bunga anggrek dan sebagainya gitu kan, enak dipandang gitu ya, cantik dan bagus gitu ya. Padahal di balik itu ternyata itu hal yang dilarang gitu ya, yang bisa menjadikan kita malah berdosa nantinya itu gitu. Jadi kita harus bisa lebih kritis ketika kita menghadapi situasi atau ketetapan itu sesuai nggak sama syariat Islamnya atau bagaimana hukum Islamnya gitu ya. Jadi jangan sampai kita terbawa arus gitu ya. Kita harus punya pendirian sendiri bahwa ini tuh bagus atau benar tidak kita secara muslim. Nah kita akan coba cari tahu bagaimana perhitungan matematisnya ketika bunga pinjaman atau bunga tabungan itu perhitungannya seperti apa sih gitu ya. Jadi ini juga masuk ke dalam kurikulum 13 gitu ya. Kurikulum 13 ini juga biasanya di ujian-ujian nasional tertentu itu tuh setidaknya muncul satu soal gitu terkait dengan bunga bank. Mungkin di AKM entah ada atau enggak, karena kan sekarang UM nggak ada ya, tapi tetap di ini tuh masih ada di kurikulum 2013 gitu ya. Nah di sini Pak Ogi membatasi aja gitu ya, bahwa jangan sampai kalian ikutin riba gitu ya, jangan sampai itu, tapi tetap harus tahu perhitungannya kayak seperti apa gitu ya. Sip. Berarti kalau mau nabung di bank syariah apa ya?
Ya iya gitu kalau misalkan pengen aman dari hal yang seperti itu gitu ya. Augie ya. Gitu ya. Oke. Baik, kita akan lanjut. Mudah-mudahan itu infonya bermanfaat ya bagi yang baru tahu sekarang. Oke. Kalau yang sebelum-sebelumnya bunga atau rumusnya ya. Rumusnya itu ada dua cara gitu ya, ada yang pakai cara rumus, ada yang pakai cara tabel ya, teman kemarin. Kalau yang sekarang mah ini hanya sekedar kita hafalin atau pahamin satu rumus aja, yaitu ini nih ya, misalkan besarnya tabungan atau pinjaman itu Pak Ogi misalkan pakai huruf M kapital ya atau M besar. Jika besarnya bunga ingin dihitung dalam N bulan N kecil ya, ini N kecil itu variable, jadi N-nya itu bisa 1, bisa 2, 3, 4, gimana soalnya atau gimana ketetapan dari banknya misalkan ya. Maka besarnya bunga B kapital itu tiap bulan dengan persentase bunga persen ini dalam tahun adalah ini nih rumusnya, tinggal dikaliin semua aja. B sama dengan N per 12. Kenapa muncul 12 di sini? Karena kan 1 tahun 12 bulan ya, makanya di sini tetap jadi konstanta jadi 12 kali persentasenya berapa, persentase bunga maksudnya di sini kali M itu besar pinjamnya. Ini Pak Ogi juga tambahin keterangannya. B itu tadi besar bunga dalam nominal atau rupiah gitu ya. Terus N kecil tuh lama per bulannya, lama nyambungnya atau lama pinjamnya gitu ya. Persentase itu bunga per tahun, harus per tahun ini persentasenya. Dan M terakhir ini tabungan atau pinjamannya besarnya berapa yang diberikan sama nasabah. Mending kita coba aja langsung bagaimana ke soal sehari-harinya gitu ya, biar lebih praktis gitu ya. Oke, ini Pak Ogi udah kasih kasus yang mewakili itu gitu ya. Jadi kita mau coba hitung besar bunga kalau misalkan kita nabung di bank konvensional gitu ya. Perhitungan itu seperti apa sih yang dilakukan oleh mereka gitu ya. Misalkan nih, Mamat nabung uang di Bank Manja, ini Pak Ogi nggak pakai nama asli gitu ya. Pokoknya kalau misalkan bank manja lagi, bank yang nggak ada tulisan syariahnya berarti itu bank konvensional ya. Nabung uang di Bank Manja sebesar 2 juta dengan bunga 18% per tahun atau setahun gitu ya. Tentukan yang A besarnya bunga pada akhir bulan ke-6, yang B besarnya bunga, ini besarnya uang ya. Apa bedanya nanti kita bahas. Besarnya uang setelah 2 tahun yang B. Kita coba jawab dulu yang A dulu ya. Ini yang A ditanyain kira-kira bunganya berapa rupiah gitu ya pada akhir bulan ke-6. Jadi kalau misalkan kita Mamat nabung 2 juta, kemudian ditetapkan sama banknya itu nanti bunganya setahun itu 8%, kalau nyimpen uang setahun ya 8%. Tapi Mamat ini mau nyimpen selama 6 bulan aja misalkan yang A. Kira-kira uang yang dia peroleh ada berapa gitu ya. Kita coba pakai rumus yang tadi. Ini tampilin papan tulisnya ya. Papan tulis. Oke, sini ya. Ini kadang-kadang yang bagian sini di papan tulisnya kan kalangan sama badan bawahnya sebagian. Nanti kasih tahu aja kalau misalkan emang nggak kelihatan. Oke. Yang paling pertama kalian lakukan, biasakan tulis rumusnya. B sama dengan N per 12 kali persentase kali M. Jadi jangan langsung masukin angkanya ke rumusnya, jangan. Tulis aja dulu rumusnya supaya nanti terbiasa hafal rumusnya, karena semakin sering kalian kerjain soal kayak ini, pakai rumus ini gitu ya. Dengan sendirinya nanti hafal sendiri rumusnya, ya. Oke. Udah selesai nulis rumusnya, kita data sesuai yang ada di soalnya. Kita data per item ini nih, item yang ada di rumus ini nih ya. Ada B, ada N, ada persen, ada M kapital gitu ya, apa gitu. Oke, sekarang kita ke B dulu. B itu apa tadi tuh? B itu kalau misalkan kita balik lagi ke rumus yang awal tadi, itu tuh besar bunga. Besar bunga di sini di soal ini tentu yang ditanyainnya ya. Nah, kalau misalkan yang ditanyainnya itu berarti kita tulisin B-nya ini sama dengan X, pakai variabel, karena kan kita belum tahu nilainya itu berapa. Jadi misalkan pakai variabel dulu. Seperti yang waktu pertemuan sebelumnya Pak Ogi bilang, kalau variabel itu adalah simbol atau huruf yang digunakan untuk mewakili bilangan tertentu yang kita masih belum tahu nilainya itu berapa. Oke ya.
Dia pakai variabel dulu. Bebas variabel pakai hukum apa aja ya. Oke, pilih pakai hukum X. Sekarang lanjut ke N. N kecil. N kecil itu apa? Kita lihat di sini. Oh, lama per bulan. Lama per bulan. Jadi nyimpen uang tabungannya berapa lama atau minjemnya berapa lama, tapi dalam satuan bulan. Kalau di sini kita baca tadi bulan ke-6 ya. Berarti N kecilnya itu 6 bulan. Oke, terus persentasenya sekarang. Persentasenya di sini bunganya persentase per tahunnya itu 18%. Betul kan ya, persentase bunga per tahun itu ya. Ini 18%. Terus satu lagi terakhir yang M besar atau M kapitalnya. M besarnya pinjemnya atau nabungnya. Tabungannya atau pinjamannya berapa? Di sini 2 juta. Berarti ya M besarnya ini 2 juta ya. Oke, semuanya udah ke data berarti ya. Yang Paul kotakin warna merah ini. Sekarang udah semuanya di data. Tinggal masukkan ke rumus yang tadi gitu ya. Kita tulisin di bawahnya ya. B itu tadi kita misalkan dulu sama huruf X karena kita belum tahu nilainya berapa. Terus yang N sekarang N itu 6 bulan per 6 per 12 berarti ya, kali persentasenya di sini kan 18%. Berarti di sini 18%. Boleh kayak gini, tapi kalau disarankan persentasenya ubah aja langsung ke peran atau per 100 ya kan, persen itu per 100, sehingga yang 18% ini kalau tulisnya jadi 18 per 100 aja biar nanti gampang perhitungannya. Terus M besarnya 2 juta. Nah, setelah semuanya ditulisin kayak gini, tinggal kita operasi matematisnya gimana ya. Nih, coba perhatikan, hati-hati ya, perhatikan ini X sama dengan yang paling mudah ini lakukan pencoretan yang ada nolnya gitu ya. Ini boleh yang sini sama yang bawah sini itu kalau dioperasikan tuh ini pembagian. Kalau ke bawah ya, itu ke bawah tuh pembagian. Jadi coret aja nolnya. Kenapa coret? Itu asal usulnya dari pembagian 10 ini bagi 10 kan coret menghilang menjadi 1 ya, kayak dicoret. Kalau ini coretnya 2 dibagi 100 berarti. Kalau 100 kan nolnya 2 berarti nolnya dicoret 2. Oke, yang 100 udah habis nolnya. Konsekuensinya nih hilang 2 nolnya. Terus kemudian yang ini 6 per 12. Sederhanakan dulu. Kenapa harus sederhanakan? Karena untuk menghindari perhitungan dengan bilangan-bilangan yang besar supaya nanti mudah eksekusinya ya. Ini 6 per 12 tuh dibagi 6 dua-duanya kan jadi 1 per 2 ya. Gitu. Terus yang 2 juga ini hasil dari yang tadi pencoretan, kan ini masih ada angka 2, ini bisa dicoret lagi. Gitu ya. Jadi nggak cuman sekali doang, boleh berkali-kali pencoretannya ya. Ini 2 sama 18 kan bisa ya, 18 dibagi 2 kan jadi 9 gitu. Sehingga akibat dari penyederhanaan yang tadi, yang di bawah sini itu udah pada habis, jadi tinggal sisa 1 semua, jadi abaikan aja. Tinggal kita fokus ke atasnya aja nih, kita kalikan bilangan-bilangan yang ada di atas ini nih. 1, 9 sama 20.000, kita kalikan semuanya ya. 1 kali 9 berarti jadi 9, 9 kali 20.000. Cara ngaliinnya 9 kali 20.000 biar nggak banyak nolnya, kita kalikan aja bilangan yang selain angka 0, jadi 9 kali 2 aja. Ini kali ini aja dulu. 9 kali 2 kan 18, tinggal tambahin 0 di belakangnya. Sisanya tadi nyimpannya berapa ya, di belakang itu ada 0,42 ya, berarti tinggal tulis 42 angka 0 di sini. Selesai. Ini besar bunganya, tadi X sama dengan 180.000. Tadi X itu kita misalkan untuk B ya, besar bunganya. Jadi besar bunganya adalah 180.000. Selesai. Ya, ini simpel. Kalau misalkan tinggal masukin rumus itu beres gitu ya. Berarti lebih simpel. Sampai sini dulu deh ya. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum lanjut ke yang B gitu ya. Kalau misalkan ada yang masih bingung, pengen diulang lagi bagian mananya gitu, boleh. Jangan suka-suka ya. Nanti kalau ada pertanyaan bagus baru ditambahin kuenya deh. Jadi daripada nanti bingung gitu ya, makin bingung ke bawahnya, mending tanyain sekarang. Jangan malu-malu ya. Jadi supaya nanti Paugi juga tahu di bagian mana atau hal yang di bagian mana yang perlu Paugi tekankan. Itu ada yang ditanyain dulu nggak? Sampai sini dulu deh. Paugi tunggu dulu. Lumayan paham, alhamdulillah.
Jadi setelah ini bisa lebih paham lagi insya Allah ya. Ada lagi yang tanyain? Kalau nggak ada, oke lanjut dulu. Lanjut aja berarti ya, karena nggak ada yang tanya lagi. Oke. Sekarang kita coba yang 1B ya. Ini udah dulu di catatan modul juga ini ada ya. Jadi kalau misalkan nggak nyatet pun asal kalian baca di modul, insya Allah bisa aman ya, nggak masalah. Oke, yang tadi di scroll dulu aja. Kita coba yang B ya. Yang B, tentukan besarnya uang setelah 2 tahun. Kalau yang A itu kan besarnya bunga ya. Kalau ini besarnya uang, apa bedanya? Jadi kalau yang tadi kita simpulin ya, yang A tuh bagi lupa. Yang A itu bunga tambahannya itu yang harus dibayarkan sama bank atau yang kita Mamat dapetin nantinya itu 180.000. Sehingga total uangnya itu kalau ditambahin sama tabungannya itu jadi 2.180.000 gitu ya. Jadi lebih banyak gitu ya dibanding uang tabungan awalnya yang tadi 2 juta. Nah sekarang kalau misalkan nyimpennya 2 tahun, uangnya Mamat jadi berapa maksudnya totalnya? Sekarang kita coba langkah yang tadi, sistematika yang tadi ya. Yang paling awal dilakukan adalah tulis rumusnya. B sampai dengan N per 12 kali persentasenya kali M. M itu tabungannya berapa. Oke, kita data lagi. Dari sini ya, besar bunganya. Tadi besar bunganya itu kan kita cari ya, kita misalkan pakai WordPress dulu, misalkan N itu lama minjemnya lama nabungnya berapa lama. Di sini terangannya 2 tahun. Kalau 2 tahun berapa bulan? 24 ya, karena 1 tahun kan 12 ya. Nah di sini N-nya itu kan 2 tahun ya asalnya, tapi kan di sini di rumusnya itu N ini harus per bulan, jadi harus disesuaikan gitu ya. Kalau misalkan di sini satuannya pakai tahun, berarti tahun itu harus diubah dulu ke dalam bentuk bulan gitu ya, dalam satuan bulan. Sehingga tadi betul katanya siapa, Amir ya, ini jadi 24 bulan ya, 24 bulan gitu. Sip, lanjut ke persentase sekarang. Persentasenya 18% sama tadi. M-nya, nabungnya itu 2 juta. Oke, sip, kotakin aja. Sip, udah semuanya didata, tinggal kita masukkan ke rumusnya ya. B-nya ini X. N-nya bukan pakai yang 2 tahunnya, salah. Pakai yang 24 bulan tadi ya. Karena ini N-nya harus satuan bulan. Kali persentasenya ini 18, kita langsung ubah aja ya, 18/100 aja ya. Biar gampang hitungnya, M-nya ini tetap 2 juta. Oke, kita tinggal hitung matematisnya ya. Ini 0, 100 ini coret aja gitu ya, udah hilang 2 angka nolnya. Terus yang 24/12 ini bisa disederhanain. 24 sama 12 sama-sama kita bagi 12 ya, 24 bagi 12 ya jadi 2, ini jadi 1. Yang di bawah ini udah habis, tinggal kita kaliin yang atas-atasnya aja nih. 2 kali 18 berarti 36 ya. Boleh ditulis dulu di sini 36 kali 20 berarti. Sehingga dapat X-nya adalah ini ada perkalian bilangan dengan bilangan lagi tapi angka nolnya banyak. Kita simpan aja dulu angka nolnya ya. Kita fokus ke yang angka selain nolnya nih, 36 sama 2 kita kaliin. 2 kali 6 jadi 12 ya. 12 simpan 1, 2 kali 3 6 tambah 1 yang tadi jadi 72 ya. 72 berarti tinggal tambahin nol yang di belakangnya tadi ada 42 ya. 1, 2, 3, 4 selesai. Jadi bunganya, besar bunganya ini itu adalah 720.000. Nah, tapi bukan besar bunga yang ditanya di sini ya, besarnya uang setelah 2 tahun. Jadi tinggal ditambahin aja sama uang awalnya tadi kan nabungnya itu 2 juta ya. Jadi besar uangnya Mamat ini 2 juta tambah yang bunganya gitu ya, 720.000 gitu. Jadi totalnya itu ada 272 2.720.000 rupiah ya uangnya. Setelah kalau misalkan nyimpen uangnya itu 2 tahun.
Itu ya, jadi semakin lama nyimpannya bunganya juga semakin besar. Ini kalau bunga tabungan ya. Bunga pinjaman juga sama prinsipnya kayak gitu, makanya bisa sama. Semakin lama minjemnya bunganya akan semakin besar. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyain dulu? Atau udah cukup? Atau ada yang ini bagiannya bingung ya? Kenapa kok ada yang tiba-tiba gini gitu? Sangat boleh ya. Pak, aku bingung di ini, bisa diulang lagi nggak? Boleh, ulangan ini kesempatan. Ini kan sama-sama belajar ya. Jadi pelan-pelan aja gitu ya, biar nggak terlalu kecepatan atau hal yang bingung jadi kelewat gitu ya. Ya Emir, boleh Emir, nanya apa? Nyalain aja mikrofonnya, itu boleh biar nggak lama ketik. Gimana? Oke, itu aja. Beda. Jadi oh iya benar. Jadi 18/100 tadi ya kan, tadi 18% yang di awal Bang udah tekankan. Kalau misalkan 18% itu, persen itu artinya per 100. Jadi kenapa muncul angka 100 di sini? Karena per 100 tadi persen. Ini sebenarnya boleh tulisnya 18% gitu ya, boleh kayak gitu. Tapi akan repot ngitungnya nantinya tuh, karena kan perlu perhitungan secara keseluruhan, sehingga diubah dulu 18% yang tadi ke dalam pecahan biasa, jadi 18/100 itu masukin persen ya. Jadi memang semuanya kalau perhitungan persentase itu kayak gini, diubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Kalau perhitungannya, kalau misalkan lagi kata-kata ini gitu ngomong biasa pakai 18% itu lebih simpel. Jadi biasanya kalau perhitungan matematis lebih bagus atau lebih enak ke 18/100 saja gitu ya, nggak usah persen. Sip, bagus Emil. Kalau kita tambahin poin ya yang nanya, karena jadi kalau kita tahu di mana letak harus penekanan materi yang Pogi sampaikan ya. Emil, ini poin keaktifan. Sip, bagus. Yang lain ada lagi? Nanya. Jadi kan kita belajar ya, bukan hanya sekedar yang tahu jawabannya terus dapat poin ya, bukan hanya itu doang, tapi yang nggak tahu dan pengen cari tahu, nah itu juga dapat poinnya. Jadi Pogi ambil poin positifnya, bukan hanya sekedar kita tahu ilmunya gitu ya, itu pengetahuan kita banyak tapi nggak ada usaha untuk cari tahu ya, sama aja bohongnya. Jadi makanya Pogi akan kasih poin bagi yang pengen niat nyari tahu ilmunya itu seperti apa, kayak tadi Emir tanya gitu ya, atau yang memang udah tahu, udah tahu jawabannya dan itu membuktikan bahwa dia udah belajar duluan, itu dapat poin ya. Oke, kalau nggak ada lagi, Pogi lanjut ke soal yang kasus kedua ya. Kalau misalkan ya ini kan hanya sekedar nyari tahu besar bunganya gitu ya, besar uang akhirnya gitu berapa gitu ya. Sekarang kalau misalnya yang ditanya itu lama bulannya misalkan atau persentasenya gimana? Nah, gimana caranya? Kita coba lihat ke contoh kasus yang kedua ya. Oke. Biar visualisasinya kelihatan ya, pokoknya saya ingin dulu bentar. Oke, kasus yang kedua. Adul nabung di bank BJB. BJB ya, bukan BJB. Besarnya itu 6 juta. Ya, dengan bunga 12% per tahun. Jika tabungan Adul sekarang 6.540.000, berapa lama dia nabungnya? Jadi awalnya Adul nabungnya itu 6 juta. Terus kemudian pas sudah diambil lagi, uangnya jadi 6.540.000. Pertanyaan lagi, kira-kira tambahan uangnya jadi berapa atau bunganya berapa? Besar bunganya berapa? Dari 6 juta jadi 6.540.000. Besar bunganya berapa? Yang tahu jawab di kolom komentar ya. Oke, tungguin. Dari 6 juta jadi 6.540.000. Besar bunganya jadi berapa? Yang tahu Pogi kasih poin nih. Oke, 540.000. Yang lain? Dari 6 juta jadi 6.540.000. Besar bunganya berapa?
Sama ya, jadi 540.000 kan tadi bunga itu adalah uang tambahannya. Uang yang bertambah itu dari awal sampai akhir itu tambahannya itu berapa? Jadi tinggal kurangin aja 6.540.000 kurangi 6 juta jadi 540.000. Jadi besar bunganya itu uang tambahnya tadi ya 540.000. Dan sekarang yang ditanyain di soal ini adalah berapa lama nabungnya kalau misalkan dari segini jadi segini itu 6 juta jadi 6.540.000. Baik, sekarang kita bahas ya. Yang tadi jawab di kolom komentar kasih poin. Salah lagi. Bentar. Oke. Sip. Sama prinsipnya kayak yang tadi di awal Tommy kasih tahu ya. Tulis dulu rumusnya aja ya. Tulis dulu rumusnya. Jadi B sama dengan N per 12 kali persentase kali minjem nabung ya M besar. Pokoknya keinginan MT minjem bisa dipakai huruf M soalnya. Oke, setelah rumusnya ditulis tinggal kita data per item ini ya, per item di rumusnya itu apa aja. Pertama yang B nya dulu ya, B besar nih, B kapital. B kapital itu adalah besar bunga tadi ya. Kita cek nih buktinya nih. Ya itu besar bunga nih. Tuh benar ya, besar bunga dalam nominal rupiah. Tadi kan kalian udah hitung tuh besar bunganya itu adalah 540.000. Jadi B sama dengan 540.000. Lanjut, sekarang yang N kecil. N kecil itu lama per bulannya. Lama per bulan. Ya gitu lama per bulan, coba kita cek lagi ke rumusnya ya. Tuh betul ya, lama per bulan. Di soal ini nggak ada ya, malah itu kan yang ditanyain sama soal itu ya. Jadi kita misalkan pakai huruf variabel. Di N sama dengan pakai huruf X. Atau pakai huruf yang lain, kalian mau ini coba-coba pakai huruf A atau pakai B atau pakai C, bebas ya, penting pakai huruf aja ya. Karena ini untuk simbol variabelnya aja sih. Persentasenya 12%. Nanti ini diubah ke per 100 ya Emil ya, yang lain juga ya, untuk memudahkan perhitungannya. Nabungnya M besar, ini 6 juta ya, nabungnya 6 juta. Hati-hati ketukar, awas. Yang 6.545 ini hasil uang akhirnya ya, nabungnya mah sebesar 6 juta rupiah ya. Oke, semuanya udah didata. Tinggal kita masukin ke rumus ya, B 540.000, jadi tulis di bawahnya 540.000. Sama dengan N kecil, tadi N kecilnya tuh X ya, jadi misalkan X per 12 kali persentasenya 12%, ini 12% kita ubah langsung jadi 12 per 100 kali nabungnya 6 juta, itu 23, mepet banget ini, itu 23, oke. Kalau nggak begitu jelas, kalian bisa zoom Chrome-nya ya, zoom ininya, layar meeting-nya biar skala itu terlalu kecil. Oke, sekarang tinggal hitung matematisnya. Ini 0 ya, dicoret aja dulu 2 itu yang paling gampang pertama kita lakuin ya. Nah kebetulan ini yang ini kan nggak bisa diperkecil ya, karena di atasnya huruf X, sehingga kita boleh lakukan menyilang ini 12 sama 12 dibagi aja. Ini bagi jadi hilang 12 bagi 12, itu tinggal coret aja dua-duanya karena sudah sama nilainya. Nah sekarang tinggal kita kalikan aja 540, tetap aja tulisin aja 540.000 di bawahnya gitu ya. Terus ini X kali 60.000. Kalau perkalian dengan variabel, kalian tinggal tempelkan aja variabelnya dengan si angkanya ya. Jadi 60.000 X gitu. Nah selesai ini kan, kalau misalkan udah kayak gini, si X-nya itu harus dibikin sendirian, kayak prinsip persamaan dengan satu variabel. Kita cari nilai X-nya itu dengan menjadikan si X itu dalam satu ruas sendirian, tidak bercampur dengan angka yang lainnya. Sehingga kan kita harus pindahin angka 60.000-nya ini nih ya, 60.000-nya ini pindahin ke sebelah kiri ya, pindah ruas gitu ya. Ingat setiap pindah ruas operasinya berubah, berbalik jadi lawannya. Ini akan perkalian jadi pindah ruas pembagiannya 540.000 dibagi 60.000, sehingga hasilnya adalah tinggal coret nolnya ya, yang paling gampang kita lakukan ini 1, 2, 3, 4, tinggal 54 dibagi 6, 54 bagi 6 kan jadi 9 nya.
Oke, X-nya nilainya 9. Jadi kan tadi X itu kita misalkan untuk itu ya, N kecilnya lama per bulannya, jadi lama menabungnya itu 9 bulan. Selesai ya. Jadi apapun soalnya terkait dengan bunga bank gitu ya, bunga bank ini rumusnya cuman ini aja ya, B sama dengan N per 12 kali persentase kali M gitu ya, atau nabungnya gitu ya, tinggal masukkan tapi data dulu semua itemnya di sampingnya gitu ya, supaya nanti kita nggak tertukar. Data dulu semuanya, baru masukin ke rumus, tinggal hitung matematisnya seperti apa gitu ya. Insya Allah lebih mudah ya buat kalian lakukan, dan kalian bisa nanti coba di latihan soalnya ya. Gitu, ada yang ditanyain dulu nggak sampai sini? Udah 10 menit lagi, udah kerasa ya. Kayaknya langsung aja deh ya ke soal latihannya aja. Kalian tinggal buka di modul. Kalau di modul buka halaman 12, di situ ada hiburan Sunda 4. Kalian kerjain coba nomor 1 dulu, nomor 1A dan B ya. Tapi kalau tampilkan di ini nomor satunya ya, nomor 1 itu tabel. Kalian tinggal kerjain besar bunganya nih, besar bunga dalam nominal rupiah ya. Ini nabungnya udah ada di sini 200 juta, lama nabungnya itu 8 bulan. Persen bunga per tahunnya 10% kan, diminta untuk cari tahu besar bunganya kira-kira berapa kalau misalkan tabungannya itu 8 bulan gitu ya di sini. Terus nanti yang keduanya juga ini sama, pinjem uang, ini mah kasus pinjam uang ya, 30 juta, minjemnya selama 10 bulan, ada bunga per tahunnya 12%, kira-kira nanti besar bunganya itu berapa gitu ya. Nanti coba kalian itu pakai rumus yang tadi. Yang sudah selesai jawab nomor 1 ini pagi sebenarnya di 1B ya, 1A di 1B. Yang udah selesai 1A silahkan ketikin jawabannya di kolom chat ya. Nanti akan kita bahas seperti biasa ya, mudah-mudahan sempat buat dibahas semuanya. Pak, kalau saya B sama dengan MWP, apa itu teh MWP? Rumusnya itu teh apa rumusnya? Oh iya boleh sih, yang penting tadi sama ya kayak yang tadi kamu jelasin, prinsipnya sama. Boleh. Jawabannya silakan ketikin di kolom chat kalau selesai ya. Nomor 1A dulu. Ada yang udah nomor 1? Ada yang udah? Biasanya kita akan 2 jam ya, enak kalau itu udah lewasa. Jadi materinya dulu itu ya, sebenarnya nanti soalnya 30 menit lagi ya. Biasanya kebahas semuanya, mudah-mudahan kebahas semuanya. Tapi kalau misalkan enggak, nanti ada kebutuhan yang baru aja deh ya, biar enggak berat. Oke, di kelas elips ya, yang mereka poinnya terbanyak itu ada Adel ya, Adel 3 poin tadi yang aku bahas yang kemarin juga. Terus Emir yang kedua ada 2 poin, tapi belum sih. Yang pertemuan pertama ini pagi belum rekap ya, belum sempat buka. Nanti pagi akan update dulu nanti supaya poinnya terakumulasi lebih otentik ya, tidak pakai perasaan doang gitu ya. Oke. Kata Abdullah Gifari itu 200 juta, iya betul.
mungkin besar bunganya itu bakal koma-komaan ya. Jadi nggak selalu hasilnya itu bulat, bisa aja koma-komaan. Jadi tulisan aja gitu ya, misalnya berapa. Oke, Rama besar bunganya 1.100.000. Berapa ini namanya, digitnya banyak banget ya. Pokoknya segitulah ya, kalian bisa lihat di kolom chat. Terus Emir bilang 12 juta katanya ya. Oke, kayaknya langsung dibahas aja deh ya. Baik, yang nomor 1A, Bagi langsung aja tulis rumusnya. B sama dengan M per 12 kali persentase kali M. B nya yang ditanyanya besar bunganya, ini misalkan pakai huruf X dulu karena yang ditanyain. Pokoknya nggak akan data dulu, soalnya di sini udah ada di tabel ya, udah jelas semuanya, estimatornya udah ditentukan. M nya 8 bulan, jadi 8 per 12 kali persentasenya 10%. Oke, langsung ubah ke dalam bentuk per 100 aja ya. M nya nabungnya 200 juta. Oke, sip. Sekarang kita lakukan operasi matematisnya. Ini kita coret dua nolnya. Terus 8 per 12 ini bisa disederhanain jadi dibagi 4 dua-duanya ya, jadi 2 per 3 gitu. Oke, ini masih ada sisa 3 di sini. Itu juga nggak bisa membagi habis 20 juta ini ya. Nggak bisa 2 juta deh, sorry. 2 juta ini nggak bisa habis dibagi sama 3 ya. Dan sekarang kalau misalkan ada kondisi kayak begini, tinggal kita kalikan aja dulu nih, atas-atasnya semua kalikan dulu. Kalian mau rapihkan ya. 2 kali 10, 20, 20 kali 2 jadi 40. Tambah nolnya berapa nih? 6 ya, jadi 40 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini masih ada pertiganya di bawah. 40 juta dibagi 3. Nah, oke, sekarang kita coret manual. Karena nggak selalu bakal ada kalkulator sih ya. Jadi coba kita hitung manual. Ini bagi 3 ya. 1, 3 kurangin 4 kurangin 3, 1 lebih dari 3 jadi turunin nolnya jadi 10. 3 kali 3 berarti ya jadi 9, kurangkan ini 1, turunin lagi nolnya terus sampai habis. Ini karena bakal panjang banget nih, jadi kira-kira ini 13 juta ya. 40 juta dibagi 3 ini jadi 13 juta 333,333 ini 3 juga masih berlanjut ya. Nah, problemnya nanti kalau di bank gimana, di aslinya gitu ya. Ini kan nggak mungkin koma-komaan begini ya. Dalam nominal rupiah aja yang paling kecil kan 300 rupiah ya, 100 rupiah lah yang paling kecilnya. Nggak ada yang 3 rupiah, itu nggak ada. Kalau dulu ada. Mau ada. Nah, sekarang apa yang bank lakukan? Biasanya kalau misalkan kayak begini suka dibulatkan, jadinya 13 juta 333.300 rupiah, karena nominal targetnya kan 100 rupiah ya. Jadi udah mentok sampai sini aja gitu ya. Jadi yang perhitungan besar bunganya ini nggak selalu hasilnya itu bulat, bilangan bulat ya, bisa aja koma-komaan. Tapi nanti pas di akhir koma-komanya itu kalian bulatkannya supaya nanti tidak ada koma-koma lagi gitu ya, dibulatkan atau dibuletin. Bulatkan, bukan dilingkari begini ya, salah. Jadi dibulatkan itu dijadikan sederhana kayak gini gitu ya. Ini nomor 1 ya. Bingung pas pembagiannya ya, betul, karena memang angkanya juga nggak terlalu enak sih ya. Emir tadi hampir ya 12 juta tapi masih belum tepat, tapi hampir mendekati lah ya, 12 juta ke 13 juta. Oke, silakan di capture dulu aja kalau perlu gitu ya. Nanti udah ini lanjut ke nomor 1B ya. Yang 1B pinjamnya 30 juta, lamanya 10 bulan, persen bunga per tahunnya 12%. Ini kayaknya angkanya enak, coba deh. Yang udah selesai nomor 1B silakan tuliskan jawabannya di kolom chat ya. Yang lain ngerjain juga ya. Jadi nanti setelah selesai ini
seperti biasa Pogi akan minta hasil kerja kalian di rumah sana di bukunya gitu ya. Hasil kerja kalian itu mana ya. Jadi biar ada bukti bahwa kalian itu memang menyimak dari awal dan bisa menjawab soal gitu ya. Oke, kayaknya udah ya. Silakan langsung ke nomor 1B dulu. Yang ini pembagian ini Pogi nggak tuntasin sampai habis ya. Ini kalian bisa lanjutin aja sendiri ya. Karena panjang banget ini papan tulisnya nggak kuat, kalau scrollnya agak bawah. Jadi ininya aja nih. Kalau B-nya tetap aja B, nggak diganti sama X nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Karena B kan huruf juga ya, jadi kan itu sebagai variabel juga. Jadi hurufnya kan bebas, selalu harus huruf X. Boleh. Yang Pogi target itu ya kalian setelah selesai kelas 7 beres itu ya, pas selesai nanti pas naik kelas 8 tuh aljabarnya udah makin mahir. Jadi ini kan aljabar juga nih ya, dengan luas pakai variabel. Jadi aljabarnya makin kuat gitu, makin bagus. Nanti kelas 8, kelas 9 insya Allah kalian bisa hadapin dengan siap banget gitu ya matematikanya. Karena kalau Pogi semua ini secara Pogi Pogi aja nih. SD itu kalian matematikanya itu skill perhitungan. Jadi matematis perhitungan pembagian, kalian, terus tambah, kurang, terus akar, minnya, pangkat, kayak gitu tuh udah tuntas di SD. Jadi SD itu udah mahir gitu. Di SMP nanti produknya itu ada kalian mahir di aljabar, memanipulasi soal, itu jadi dibentukin ke kalimat matematika, aljabar kayak gimana itu SMP. Di SMA nanti analisis gabungan dari aljabar, kemudian dari perhitungan matematis gimana, makin expert, jadi makin naik tuh kalian makin mahir gitu ya skillnya. Oke, ini ada beberapa yang udah jawab ya. Adel jawabnya 3 juta, Aidar 3 juta, Lutfi 3 juta, Rahman juga sama, Emir 4,5 juta, beda sendiri ya. Tapi nggak tahu ya ini yang beda sendiri ini tuh apakah jawaban betulnya atau misalkan ada yang salah hitungnya. Jadi pede aja Emir ya, nggak apa-apa. Ini yang jawab di sini salah Pogi akan mencatat ya. Salah lagi kan? Nah, nanti kita coba lihat. Kita bandingkan, kita langsung bahas aja deh ya yang 1B nih ya. Kalau ada yang keliru, nanti tinggal dia perbaiki aja ya, nggak usah jadi salah gitu ya, jadi males gitu. Kayak gitu ya. Terus dulu rumusnya B sama dengan N/12 kali persentase kali pinjemnya ya, pinjemnya 30 juta. Oke, ini pertanyaan tadi Kandaka ya Pak, ini yang B ini boleh nggak? Aku B aja lah di sininya, nggak usah pakai X kayak gitu. Boleh silakan ya. Karena X itu penyimbolan aja variabel yang mewakili bilangannya kita belum tahu nilainya. Ini juga boleh pakai B aja di sini. B sama dengan N-nya di sini 10/12 kali persentasenya 12. Langsung kalau ubah ke dalam persen, per 100 ya sorry. M-nya 30 juta. 1, 2, 3. Oke, kita hitung matematisnya. Ini nolnya coret 2, terus kemudian ini enakin ya 12 sama di sini 12. Ininya yang di bawah udah habis, tinggal kaliin yang atasnya aja. 10 kali 3 300.000 ya. Oke, nolnya ada 5. Berarti jadi tambahin aja nolnya 1 kali 3 kan 3. Nolnya tambahin semuanya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selesai. 3 juta ya. Emir salah di mana itu? Ya. 9. Oke, sip ya. Kok 12? Yang mana ya 12? Yang ini 12% kan di sini Emir. 12%. Terus ini apa? Suruh musim gaya kan 12. Oke, sip ya. Gitu. Jadi baru sampai satu nomor sama 1A dan
1B ya yang kita bahas. Baiklah, karena waktunya juga udah habis nih ya, udah jam 9 sekarang. Ini sebenarnya masih ada 2, 3, masih ada berapa soal ya? 4 soal lagi ya, sampai nomor 5. Tapi seperti yang tadi Pak Ugi bilang di awal, Pak Ugi akan minta ini kalian kerjain sampai nomor 2 aja dulu. 1 kan tadi udah dibahas ya, 1A 1B udah dibahas. Sampai nomor 2 wajib dikerjakan ya, wajib dikerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom. Tapi kalau misalkan ada yang ngerjain nomor 3-nya dikerjain gitu ya, nomor 4-nya dikerjain, nomor 5-nya juga gitu, sebutkan sampai selesai, itu akan ada poin tambahan untuk yang mengerjakan lebih dari itu. Tapi wajibnya 1-2 aja dulu ya. Langsung kirimin di Google Classroom supaya tidak lupa submitnya ya, lupa di foto atau apa. Pastikan dicek Google Classroomnya secara rutin ya. Oke, kalau misalkan ada yang ditanyain nanti mungkin di japri aja via WA ya, karena waktunya juga udah habis. Bagi harus tutup dulu pertemuan pada hari ini dan kita coba baca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, mudah-mudahan ilmu yang kita bahas hari ini jadi manfaat buat kalian ya. Jadi nantinya kalian bisa lebih explore lagi, lebih expert lagi dalam matematikanya, dan mudah-mudahan ke depan itu akan lebih baik lagi dari hari ini ya. Evaluasi yang tadi Pak Ugi sampaikan di awal, silakan kalian perbaiki gitu ya. Mudah-mudahan nanti juga kalian akan berkembang makin baik dan jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain nantinya ya. Amin ya rabbal alamin. Silakan boleh balik dari meetingnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.